Harokat berarti sudah kita pelajari ya teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita ya. Tadi kho berharokat sudah, sekarang kita pindah ke halaman 22-nya. Silakan teman-teman yang sudah punya buku saya, yang sudah pegang buku saya, itu dibuka halaman ke 22-nya. Ya. Oke, baik kita akan pelajari teman-teman bersama-sama. Perhatikan ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf kho bersukun. Sukun tuh yang gimana sih bang? Sukun itu adalah tanda petik di atas huruf seperti ini. Ini kita sebut dengan tanda sukun. Ya. Sekarang saya izin bertanya, sukun itu artinya apa? Sukun itu maksudnya apa? Kalau ada yang tahu, silakan boleh komen dan jawab di kolom komentar. Sukun itu artinya, sudah pada kompak ya, berarti sudah sering nonton live saya ini. Walaupun masih ada yang bilang sukun itu artinya mati. Ya, memang kita sering bilang nun sukun itu nun mati gitu ya. Kho sukun berarti kho mati. Boleh, tapi kita juga harus tahu arti hakikat dari sukun itu sebenarnya diam ya, teman-teman. Ya, diam itu maksudnya apa? Ketika kita melafalkan bunyi huruf dalam keadaan sukun, mulutnya diam nih. Kalau harokat itu artinya bergerak. Contoh kalau kho kasroh khi tuh ke bawah kan lidah rahangnya kalau domah muncul hu, nah itu bergerak kan. Kalau fathah dibuka kho gitu kan. Tapi kalau sukun kho sukun kan gitu bunyinya kan diam. Nah itu yang disebut dengan sukun itu diam rahangnya. Ya, tapi teman-teman mau bilang sukun itu mati boleh silahkan. Tapi teman-teman harus tahu hakikat sukun itu maksudnya diam. Terima kasih Bunda Humaira gift-nya ya. Semoga jadi wasilah kebaikan untuk kita semua insyaallah. Lanjut. Nah, sekarang kho sukun itu kesalahan yang sering kali terjadi apa? Apa teman-teman? Yuk kita bahas pelan-pelan ya. Ternyata sama nih kesalahan poin 1 dan 2 di kho sukun itu sama kayak kho berharokat. Oh berarti nggak usah dibahas dong bang. Tetap dibahas dan tetap dicontohkan. Karena walaupun kho sukun dengan kho berharokat, kesalahan poin 1 dan 2-nya sama yaitu tertukar, tapi teman-teman perlu dikenalkan dengan bunyinya. Bunyi salahnya gimana, bunyi benarnya gimana. Ya. Oke teman-teman sekalian, ya. Nah, sekarang misalnya nih, kita bahas ulang ya. Kho ya ketika bersukun itu kesalahan yang sering kali terjadi adalah, wah Masya Allah nih Bunda Indira Kurnia Afiati, Masya Allah bikin rangkuman. Teman-teman boleh ya nih bikin rangkuman kayak begini ya. Kayak Bunda Indira Kurnia. Nih bagus nih Masya Allah nih. Ini jadi lahan kebaikan buat teman-teman. Tuh lihat. Ya saya sematkan komennya tuh. Ya Masya Allah. Sih. Ustadz mau tanya iklab dibacanya gunah dengan ikhfa itu. Ustadz iklab dibacanya gimana pertanyaannya? Ustadz mau tanya. Bentar operator. Ustadz mau tanya. Iklab dibacanya gunah. Ini gimana pertanyaannya? Ustadz mau tanya. Iklab dibacanya gunah dan dengan ikhfa itu gimana bacainnya? Mohon dijawab. Saya tidak mengerti pertanyaannya. Boleh diperjelas lagi susunan kalimatnya ya. Ustadz mau tanya. Iklab dibacanya gunah dan dengan ikhfa itu gimana cara bacainnya? Saya nggak paham pertanyaannya. Mohon disusun lagi dengan jelas ya. Pertanyaannya saya tidak sepaham saya pertanyaannya. Jadi saya tidak bisa jawab. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kho ketika sukun itu kesalahan yang sering kali terjadi adalah dia sama berubah menjadi ha besar ya. Itu atau berubah menjadi ha kecil. Nah, ini nggak boleh. Ingat, saya ulang lagi. Kalau kasus kesalahannya itu sudah tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka ini adalah kesalahan yang besar. Kenapa bang? Karena tertukar huruf itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata kita berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Nah ya, jadi saya ulang lagi, boleh nggak bahasannya? Atau ada kata bosan di antara kita? Tapi saya nggak bisa, karena memang kita berjalan dari 4 tahun lalu itu belajarnya yang mengulang-ulang. Ya, semoga teman-teman tidak bosan. Kalaupun bosan, berarti teman-teman boleh pindah ke live yang lain mungkin yang biar untuk refreshing boleh, nggak apa-apa ya. Tapi saya tidak akan merubah bagaimana saya menyampaikan. Jadi kita ulang lagi teman-teman, kho itu
ya, dengan H besar, dengan H kecil itu bunyinya hampir mirip-mirip. Kenapa? Karena izin, kho itu dilafalkan di area yang hampir sama. Nih kita kenalan lagi, ulang lagi. Makhraj dari kho, tempat keluar dari kho itu dilafalkan dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu punya tempat keluar, titik mula, titik awal. Nah, kho itu dilafalkan ternyata dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Kalau dia tepat dilafalkan dari situ, saya bahas dengan pintu awalnya itu begini. Kalau dia tepat dilafalkan dari makhrajnya huruf kho, maka dia akan mengalirkan nafas yang seolah seperti mengorok atau mendengkur, walaupun nggak ngorok sih, tapi nggak apa-apa deh untuk pintu awal. Teman-teman bayangkan seperti ngorok aja dulu untuk pintu awal belajarnya, ya. Nah, di mana itu Bang? Di sini, di tanda titik berwarna putih. Ya, nih, tuh, kho tuh di sini. Nah, dia tadi apa kesalahan kho itu seringkali tertukar dengan H dan H. Kenapa? Karena teman-teman sedang tidak melafalkan dari sini. Ya, kalau berubah menjadi H kecil, teman-teman sedang melafalkan dari sini. Nah, ini namanya tengah tenggorokan. Kalau berubah jadi H besar, terlalu dalam banget kalau jadi H besar di sini. Nah, kalau H besar di sini, kalau H kecil di sini, tuh, sama-sama tenggorokan tapi beda titik tumpunya. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau H kecil nih kita perlahan-lahan aja sambil kita kenali, ya kita masukin dulu inputnya, baru banyak praktek kayak tadi kan. Input dulu dimasukin nih kaidah-kaidahnya, teorinya, ya, gitu. Nih, nggak perlu hafal istilah sekali lagi, ya. Teman-teman tidak perlu hafal istilah. Apalagi teman-teman kalaupun jadi pengajarnya mengajar lingkungan dekat rumah misalnya ya, atau lingkungan keluarga, nggak perlu hafal istilah, nggak apa-apa. Lebih hafal istilah lebih bagus. Kenapa? Karena yang wajib itu tajwid amali, pengamalan tajwidnya. Adapun tajwid ilmi itu fardu kifayah. Ya, jadi yang paling penting pengamalannya dulu benar. Oke, lanjut. Nah, huruf H kecil itu dilafalkan dari tengah tenggorokan tuh. Ya. Kalau tadi kho dari mana? Dari ujung tenggorokan. Kalau kho di sini. Nah, makanya kalau terlalu ke bawah di sini H kecil yang muncul nanti. Gitu. Ya. Terus kalau ke bawah lagi ke sini, ya, perhatikan. Kalau betul-betul terlalu ke bawah tuh, jadinya H besar. Kalau H besar dilafalkan dari tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling dalam tuh di sini. Ya, jadi H kecil jangan sampai terlalu ke dalam. Dia di sini, ya. Kho. Kalau terlalu ke bawah jadinya H. Kalau ke bawah banget jadinya H. Sama-sama keluar nafas tapi karakternya beda kan? Karena beda tempat. Karena beda makhraj, karena beda titik tumpu. Ya, sekarang itu inputnya tuh. Ya, jadi kalau H besar bunyinya begini. Ini kita bahas sukunnya ya. Kalau H kecil, kalau kho, beda nggak? Teman-teman harus fokus ngedengerinnya, karena kalau sambil ngantuk-ngantuk, ya bunyinya kayak sama aja. Fokus. Jadi sekarang kita coba praktek ya. Jadi jangan sampai dibaca itu H besar. Jangan juga dibaca itu H kecil. Tapi kalau huruf kho itu bunyinya beda nggak bunyinya? Pelan-pelan. Kita kenali dulu bunyinya. Beda nggak bunyinya? Pelan-pelan. Baik. Ya, sekarang kita praktek ke dalam kalimat. Misalnya, kita ambil di kalimat yang ini. Quran, surah Al-Mutaffifin, ayat ke-25. Fokus kita, sekarang fokus hanya pada kho sukunnya dulu. Oke, jadi bacaannya tidak boleh seperti ini.
Mahtumin. Kalau yang saya baca barusan itu ha apa tuh? Ha atau ha atau kho? Ya. Mahtumin itu salah tuh. Yang saya baca barusan itu adalah ha besar. Oke. Nah, sekarang misalnya ini pun salah. Mahtumin. Yang ini salah. Mahtumin. Kalau yang ini jadi huruf apa? Kalau yang mahtumin ini jadi huruf h kecil. Oke. Lantas bunyi kho-nya bagaimana? Bunyi kho-nya begini. Makhtumin. Makhtumin. Saya coba zoom ya, pelan-pelan. Step by step. Nah, jadi nggak boleh mahtumin. Nggak boleh juga mahtumin. Tapi dibacanya makhtumin. Paham ya? Jelas sampai sini ya. Nah, terus yang membedakan lagi antara kho dengan dua huruf yang tadi yang sering kali tertukar jadi ha ataupun ha, kho itu hurufnya tebal. Nih, ya. Nih. Ada tulisan tafkhim di sini. Kho itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Nanti kita bahas nisbinya. Tapi fokus dulu di tafkhimnya. Tafkhim itu artinya tebal. Ya, tafkhim itu artinya adalah tebal, teman-teman sekalian. Ya, tebal. Oke, tebal. Sebentar ya. Oke, tebal. Nah, sedangkan kalau kita lihat ha kecil, nih, dia itu tarkik. Nah, kalau tarkik itu artinya dibaca dengan tipis. Sama, ha besar juga itu disebut dengan tarkik. Tipis. Jadi, nanti hati-hati. Ada ha, ada ha tebal, ada ha tipis, nggak ada. Ini ha besar, bukan ha tebal, hati-hati. Ha tipis dia. Tarkik soalnya dibaca dengan tipis. Ha kecil juga tipis. Nah, jadi nggak ada ha tebal, ha tipis. Ha dan ha itu dua-duanya tipis. Paham sampai sini? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Oke. Sip, tapi beda kalau kho baru dia tafkhim. Tafkhim itu artinya dia dibaca tebal. Ya. Tapi Bang, kalau nisbi itu apa? Nah, nisbi itu artinya di beberapa kondisi si kadar tafkhim atau tebalnya ini melemah atau berkurang. Nih, kita baca ya. Di buku sudah ada penjelasannya. Tafkhim nisbi itu adalah huruf yang dia dibaca dengan karakter tebal, namun dalam kondisi tertentu kadar dari ketebalannya melemah atau berkurang. Kalau contohnya tadi ketika kho-nya berharokat kasroh. Tapi kalau kho sukun dia melemah ketika apa? Dia melemah ketika kho sukunnya. Nah, sini. Ketika kho sukunnya diawali oleh huruf yang berharokat kasroh. Gitu. Ya, baru kadar ketebalannya berkurang. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, tar dulu Bang. Oke, kadar ketebalannya melemah ketika kalau kho sukun itu berarti sebelumnya kalau kasroh. Tapi sebenarnya gimana sih cara nebelin huruf tebal? Nah, itu ya. Apa sih bedanya huruf tebal dan huruf tipis? Ini belum kita bahas. Kita bahas. Kalau dia huruf tebal itu, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya adalah terangkat bagian pangkal lidah. Sehingga lihat gambarnya baik-baik. Pangkal lidah tuh bagian lidah terdalam kita nih. Dia naik ke atas kan, dia pangkal lidahnya nggak datar begini, tapi dia ke atas. Nah, ini yang disebut dengan sifat isti'la yang membuat huruf hijaiyah menebal. Paham? Jelas? Kalau huruf tipis contohnya, sekarang ha kan kita sudah sepakati tadi bahwasanya dia termasuk ke dalam huruf yang tarkik, murokokoh atau tipis. Nah, huruf tipis itu ya berarti kebalikannya huruf tebal. Apa? Sifat dia bukan isti'la. Tapi lihat, sifat poin ketiganya, sifat dia namanya istifal. Istifal itu artinya adalah terhampar bagian pangkal lidah. Jadi pangkal lidah kita terhampar. Nih, kita lihat aja gambarnya tuh. Beda nggak? Antara ha kecil yang ini dengan kho. Beda nggak? Ini kho, lihat lidah dalamnya. Ini ha, lihat lidah dalamnya.
Beda nggak teman-teman? Pelan-pelan ya, dinikmati proses belajarnya. Kalau teman-teman ngerasa aduh ada yang puyeng, puyengnya itu puyeng berpahala kok, nggak apa-apa, yang paling penting terus berikhtiar, langsung terus berpikir ya. Oke. Nah, pangkal lidah terhampar tipis, h kecil, h. Kalau kho, pangkal lidah terangkat, kho. Nah, itu yang membuat huruf tebal karakternya tebal. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke h kecil ketika sukun ya. Nah, sekarang kita praktekin dulu yang ini. Ya, kembali lagi ke masalah tertukar huruf. Ya, oke. Misalnya di kalimat ini, sahabatku sekalian, ya. Ustadz, saya masih penasaran apakah ada H besar dari dada keluarnya sebab saya pernah belajar di FB dulu. Pertanyaan saya, apakah ada makhraj dada? Tidak ada. H besar buat teman-teman pintu awalnya gak apa-apa. H-nya dari dada ya. H. Tapi kalau teman-teman melafalkan H besar dari dada begitu, nafas teman-teman akan jadi taruhannya apa? Boros. Cepet capek karena nafasnya terlalu berlebihan pada akhirnya. H. Cukup H besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan H. Tapi buat pintu awal, oke, nggak apa-apa. Dianalogikan H-nya dari dada ya, nggak apa-apa. Tapi yang harus saya sampaikan, nggak ada makhraj dada. Oke, jadi katakan dada buat makhraj dada, nggak ada. Dadah makhraj dada, nggak ada makhraj dada. Tapi buat pintu awal boleh. Pintu awal mengenal ya, nggak apa-apa. Ya, sip. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang berarti tadi kho jangan sampai tertukar hurufnya. Baik menjadi H, baik menjadi H, ya. Oke. Nah, sekarang mana kho sukun yang lebih tepat? Apakah pelafalan yang A, atau pelafalan yang B, atau pelafalan yang C? Kita mulai. Yang A, yahsya. Yang B, yakhsya. Yang C, yahsya. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A kah? Yang B kah? Atau yang C, teman-teman? Boleh dijawab di kolom komentar ya, sahabat-sahabatku sekalian ya. Masya Allah, paling banyak menjawab yang B nih, sampai 200 kali. Teman-teman berarti sudah bisa membedakan mana yang kho, mana yang H, mana yang H. Yang tepat betul yang B. Pertanyaan berikutnya kita lanjutkan. Kenapa yang A salah? Tolong dijawab ya. Yahsya. Nah, itu yang A. Kenapa salah? Yang A salah kenapa? Karena yang dibaca di contoh A tadi adalah H. H-nya yang mana? H. H yang mana? H yang kecil. H yang pedas. Yahsya. Nah, salah ya. Nah, bagus, sudah kenal berarti. Lalu kenapa yang C salah? Yahsya. Yang C kenapa salah ini? Yahsya. Karena dibaca menjadi H besar ya, atau ada yang bilang mengatakan H dada, nggak apa-apa deh buat pintu awal, nggak apa-apa. Jangan ya, jangan jadi H besar. Harusnya yang B. Yakhsya. Yakhsya. Paham sampai sini atau tidak teman-teman sekalian? Ya, semoga bisa dipahami ya. Dominan satu tadi sudah tepat. Saya anggap teman-teman sudah clear masalah kho sukun nih. Ya, udah kenal dengan H kecil biar nggak ketukar juga dengan H besar. Lanjut berarti ke poin ke 3. Dilafalkan dengan kadar tebal yang kurang sempurna. Oke, jadi kita bahas dulu tadi. Kita sudah sepakati kalau huruf kho ini adalah huruf yang tafkhim tapi nisbi. Nisbi itu ada di beberapa kondisi dia kadarnya melemah. Maka kita sepakati dulu, kho sukun ini melemah kadar tebalnya ketika kho sukunnya kalau diawali oleh huruf berharokat kasroh saja. Sisanya ketika kho sukunnya diawali fathah ya, atau diawali dhammah, jangan sampai kadar tebalnya berkurang alias tidak sempurna. Contoh di kalimat yang tadi aja ya, biar kita fokus dari dalam satu kalimat dulu. Misalnya di sini, teman-teman sekalian perhatikan. Jangan sampai kho sukun di sini teman-teman baca begini. Ini harus saya zoom biar teman-teman bisa lebih fokus dan bisa lebih jelas. Perhatikan. Jangan sampai dibaca yah, tapi yah. Jadi kalau huruf tipis itu
dengan huruf tebal ada sedikit perbedaan. Kalau tipis itu biasanya dia akan lebih semeringah, akan lebih senyum. Tapi bukan senyum yang begini ya, yah, nggak gitu ya, yah, gitu nggak, bukan. Bukan yang berlebihan, ya, bukan yang berlebihan. Jadi kalau huruf apa namanya, huruf kha sukun itu dia apa namanya, dia ada yang bilang bibirnya cemberut, yah, yah. Tapi nggak boleh monyong juga, yah, yakhsha, 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 ya. Tapi yah, nggak senyum juga, ya yah, nggak juga yah, nggak, tapi yakhsha. Jadi bibirnya biasa aja, jangan disenyumin, jangan dimuncungkan. Ya, paham sampai sini? Pelan-pelan, ya. Bunyinya pun nanti akan beda, teman-teman. Coba deh kita tebak-tebakan ya. Misalnya di kalimat, nah yang ini ya. Di Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-37. Ya. Kha sukun mana yang lebih tepat? Oke, yang A kah atau yang B? Teman-teman silahkan konsentrasi. Yang A, yakhsha, afwan, yakhsaru. Yang B, yakhsaru. Kira-kira kha sukun mana yang bunyinya tebalnya tepat? Yang A, yakhsaru. Yang B, yakhsaru. Nah, dominan di antara teman-teman sudah menjawab yang B. Masya Allah tuh, sampai ratusan kali, hampir 200 kali. Sip, teman-teman sudah mulai mengenal berarti. Ya, oke, bagus ya. Oke, satu lagi deh, misalnya ketika, nah yang ini ya. Yang ini sekarang kalau kha sukunnya sebelumnya dhammah. Ya, mana kha sukun yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Yang A, linukhrija. Yang B, linukhrija. Yang A, linukhrija. Yang B, linukhrija. Yang A atau yang B? Cluenya tadi perhatikan kadar tebal kha-nya. Nah, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A. Sip. Betul ya, yang betul yang A. Ya, yang B kurang tepat karena kha-nya tadi ada senyum, jadi kayak bunyinya tipis pasti. Ya. Linuh, artinya linuh. Ya. Oke, jangan dikasih senyuman. Jangan disenyumkan. Ya. Oke, jangan terlalu senyum, nanti jadi tipis dia. Ya, oke. Sip. Sekarang kalau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Ya, kalau yang ini gimana teman-teman? Yang A atau yang B? Lihat kha sukunnya, lihat dia didahului oleh huruf berharokat apa. Itu cluenya. Ya, mana yang tepat? Yang A, perhatikan. Jangan pakai zoom dulu deh, biar teman-teman fokus ke bunyi dulu. Yang A, ikhwatun. Yang B, ikhwatun. Yang A, ikhwatun. Yang B, ikhwatun. Kalau yang ini, yang A atau yang B? Silakan komen di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak, yang A atau yang B? Masya Allah, jawaban terbanyak dikirim yang B, teman-teman. Barakallahu fikum B, barakallahu fikum. Mumtaz, ya, tapi masih banyak juga jawab yang A. Kenapa pada jawab A? Coba teman-teman yang jawab B, kenapa yang A teman-teman anggap salah? Nih yang A nih. Ikhwatun. Ikhwatun. Kenapa dianggap salah yang A? Karena yang A kha-nya belum nisbi, belum tafkhim nisbi, masih tafkhim, masih terlalu tebal. Ingat, kalau misalnya keadaannya adalah kha sukun, sebelumnya didahului kasroh, dia harus melemah kadar tebalnya. Jangan terlalu tebal. Ya,
Paham ya? Maka bacaan yang tepat di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini bukan yang a, bukan yang ih, ih, tapi ih, ih, ikhwatun, ikhwatun. Paham sampai sini atau tidak teman-teman? Yang sudah mulai paham, yang sudah mulai kenal, boleh komen paham di kolom komentar. Yang sudah mulai kenal, yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar. Paham ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita satu lagi deh teman-teman. Ini saya belum tambahin. Kenapa? Karena kesalahan ini baru saya dapatkan sering terjadi ketika saya sudah rampung bikin bukunya. Tapi saya tulis, kalau mau direkam halaman bahasan sekarang boleh nih. Sekarang boleh direkam ya, karena ini belum ada di buku ya. Tapi karena teman-teman ikut live-nya, jadi teman-teman tahu. Kita tambahkan poin keempat, jangan sampai dibaca memantul suaranya. Ya, ada nggak yang merafakan kho sukun itu memantul? Nggak boleh. Kesalahan yang berikutnya yang saya belum simpan di buku, yang baru saya temukan sering kali terjadi ketika bukunya sudah rampung, itu poin keempat. Ternyata huruf kho sukun juga banyak yang melafalkan memantul. Saya bingung. Teman-teman apakah tidak bosan melafalkan huruf yang tidak punya sifat kolkolah tapi dikolkolahkan terus? Nggak bosan apa? Ya, gitu. Oke, jadi kho tidak boleh memantul suaranya. Contohnya gimana? Nih, di Quran surah Az-Zariyat. Sudah mulai pusing kawan? Nah, nggak apa-apa. Kalau udah mulai pusing mau istirahat dulu, jangan dipaksakan ya. Oke, enjoy aja teman-teman. Kalau sudah mulai capek jangan dipaksakan. Sama, saya juga capek kok. Ya, gitu. Teman-teman nyimak. Saya sambil harus berpikir, sambil harus menyampaikan ya, nggak apa-apa ya, pusingnya kita, bingungnya kita, puyengnya kita, lelahnya kita, ya letihnya kita. Kalau buat Quran spesial teman-teman ya. Oke, ini contohnya nih, jangan sampai dibaca begini ya, wa akhraja, wa akhraja, wa akhraja. Ada yang masih melafalkan kho sukun dengan bunyi yang seperti itu. Kalau misalnya ada, saya pengen profiling dulu teman-teman nih. Kalau misalnya masih ada, coba boleh komen saya di kolom komentar. Wa akhraja, wa akhraja. Kalau ada boleh komen ada. Ada? Jangan ya, Bang kenapa sih nggak boleh memantul sampai segitunya? Bukan sampai segitunya teman-teman, gini. Karena gini loh. Karena kita sudah dapat maklumat ini, dapat informasi ini. Setiap huruf hijaiyah itu punya hak mustahaknya. Dia punya sifat hurufnya. Nah, salah satu sifat dari huruf kho, ya, itu nggak ada satupun yang dia sifatnya namanya kolkolah. Ya, nggak ada satu sifat pun yang namanya adalah kolkolah. Dari poin 1 sampai dengan 5 nggak ada. Nah, makanya mengikuti ini berarti jangan sampai kita terlalu kreatif. Ya, terlampau soleh kita, nggak ada kol-kolah pengen dikol-kolahin aja, wa akhraja gitu ya, sholat subuh karena terlalu kreatif dan soleh ya, pengen 3 rakaat, nggak bisa, ada aturan ya gitu. Oke, nggak bisa teman-teman sekalian ya, jangan sampai terlampau soleh dan soleha, hati-hati kalau sudah melanggar kaidah ya salah jadinya. Oke, sip. Nah, paham nggak sampai sini? Itu alasannya kenapa nggak boleh memantul. Contoh misalnya satu lagi nih. Kita coba tebak-tebakan dulu deh. Nih ya, di Quran surah An-Naba ayat ketiga ada kho sukun di sini ya. Mana kho sukun yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A mukhtalifuna. Yang B mukhtalifuna. Mana kho sukun yang lebih sesuai dengan kaidah teman-teman sekalian? Apakah yang A atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Ternyata yang Masya Allah, yang jawab A sampai hampir 200 kali itu. Ya, yang betul adalah yang A. Terasa bedanya? Beda bunyinya terasa nggak teman-teman? Yang A
benar, yang B salah karena ada bunyi memantul. Mukhta. Nah ya, oke. Teman-teman pengen saya kasih tahu nggak gimana caranya biar bunyi itu, bunyi memantul itu, ya? Oke. Biar nggak memantul itu gimana? Gini ya caranya. Gini loh. Apa yang menyebabkan huruf yang tidak punya sifat qalqalah tapi dibaca terlalu kreatif menjadi qalqalah? Karena gini loh. Misalnya di kalimat yang ini lagi ya, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kita itu kho sukunnya belum beres. Belum, kan kho itu punya sifat mengalir nafas dan mengalir suara. Nah teman-teman harus rasakan dulu, biarkan suara dan nafas dari kho ini mengalir diantar sampai ke huruf ta. Ya, diantar sampai ke huruf ta. Ya, nah teman-teman belum juga dialirkan dengan jelas nafas dan suaranya, makhrajnya keburu dirilekskan, dikontraksikan terus di sini. Tahan terus sampai kerasa mengalir suara, ya, baru pindah lepas ketika sesaat sebelum melafalkan ta atau huruf berikutnya. Jangan dulu masih jauh dari pelafalan ta teman-teman sudah lepas, jadinya begitu bunyinya. Nah itu karena dilepas, dirilekskan, jangan dirilekskan dulu, dikontraksikan terus kho-nya, si ujung tenggorokannya, ya. Mukhtalifuna, terus dirasakan aliran suara nafasnya, tekan terus. Nggak akan ada muhe pasti. Dan ini terjadi pada huruf-huruf yang lain yang dia nggak punya sifat qalqalah tapi terlalu kreatif jadi ada qalqalahnya. Jangan. Jangan ya sahabat-sahabatku sekalian. Bisa difahami sampai sini? Jelas nggak apa yang saya maksud? Ya, gitu. Jadi jangan sampai mukhta tapi tekan terus makhrajnya. Mukhta. Beda nggak antara mukhta dengan mukhta? Paham ya? Oke, sip. Jadi itu ya tambahannya, jangan sampai memantul. Ya, saya ulang lagi sedikit. Jadi yang pertama jangan sampai tertukar. Ya, yang kedua jangan sampai kadar tebalnya berkurang. Ya, tapi juga harus diperhatikan mana yang harus berkurang, melemah. Yang keempat memantulkan suara. Sama satu lagi deh. Ini juga sering kali terjadi, tapi saya belum tambahkan. Ya. Tapi ini sebenarnya terjadi pada huruf-huruf yang memang punya sifat ini deh, simpelnya gini. Kalau di buku saya belum ditambahkan gini. Kalau teman-teman mendapati ada sifat yang ada mengalir begini, berarti kesalahan yang harus dihindarkan adalah tertahan. Paham nggak? Kalau teman-teman sudah kenal dengan huruf, dia punya sifat yang mengalir seperti ini, baik suara atau nafas, pastikan mengalir. Karena kesalahan yang sering kali terjadi pada huruf-huruf yang mengalir adalah terputus. Paham? Tertahan. Paham? Ya. Nah, tapi saya nggak apa-apa, saya tambahin lagi di sini. Ya, saya tambahin di sini, saya belum tambahin. Ya. Gitu. Oke, memutus. Nah, contohnya begini. Nah, misalnya di sini ya. Quran surah Al-Mutaffifin ayat ketiga. Jangan sampai kita baca begini. Siruna. Nah, kalau misalnya di antara teman-teman ada yang melafalkan kho sukun masih terputus seperti itu, teman-teman sedang menyelisihi sifat dari kho, gitu. Ya, oke, ya, nggak boleh. Ya, coba sekarang kita tebak-tebakan dulu deh ya, biar teman-teman juga betul-betul paham. Ya, misalnya saya contohkan di kalimat yang ini ya, nih perhatikan. Mana yang tepat ya? Ingat clue-nya adalah mengalir. Clue-nya adalah mengalir. Oke, perhatikan. Yang mana yang tepat? Yang A kah atau yang B? Yang A, la nukhlifuhu. Yang B, la nukhlifuhu. Kira-kira mana kho sukun yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B?
Perhatikan. A atau B? Kita lihat jawaban terbanyak. Masya Allah. Kompak luar biasa teman-teman. Pada menjawab yang A ya. Allahu Akbar. Luar binasa lagi. Luar biasa ya. Yang tepat adalah yang A. Yang B terasa ya. Yang B terasa dia terputus ya. Oke. Mau nggak saya jelaskan juga? Ini kalau mau nih. Kenapa sih huruf yang mengalir suka terputus? Mau nggak saya jelaskan kenapanya? Sebabnya kenapa? Mau nggak? Oh ya. Pelan-pelan ya. Oke. Asalkan teman-teman sabar, saya siap menjelaskan. Perhatikan. Biasanya teman-teman, huruf-huruf yang dia punya sifat mengalir itu tertahan atau terputus, ya keputus-putus, kejeda-jeda bunyinya. Karena dia baca nyontoh ini juga sering terjadi di live TikTok. Bukan diri saya merasa lebih paham, tapi karena kita sudah sedikit tahu, ini harus kita tetap sampaikan untuk menjaga saya juga biar nggak salah seperti itu. Apa? Karena dia bacanya pakai tempo yang lambat. Kalau tempo yang lambat kita baca, ya itu bikin nafas kita cepat capek. Ya enggak? Persiapan menghemat nafasnya sehingga dia mengorbankan sifat huruf yang harusnya ada mengalir, dia tahan-tahan untuk menghemat nafas. Contoh ya, perhatikan. Nah yang ini deh, ini agak panjang nih. Lalu bunyi kho sukunnya di ujung lagi. Waduh, dibacanya lambat lagi pakai tempo tahqiq. Jadinya gini dia. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada yang pernah baca kayak begitu? Atau sering mendengar seperti itu? Mungkin teman-teman akan lebih enak mengikutinya karena lambat ya. Tapi teman-teman jangan mengikuti kalau bacaannya putus-putus begitu ya. Karena sifat-sifat yang tadi contoh, yang harusnya ada aliran nih. Kho sukun mengalir. Mim sukun sedikit mengalir. Mim sukun sedikit mengalir. Ini semuanya dipangkas-pangkas. Karena apa? Karena ayatnya lumayan panjang, dia baca pakai tempo lambat. Boleh pakai tempo lambat, tapi tunaikan segala sifat yang harus mengalir. Iya atau tidak? Ada yang merasa begitu nggak? Ada nggak yang dia baca temponya lambat nih? Entah teman-teman atau sering dengar. Ya, tapi putus-putus jeda-jeda bunyinya. Nah, boleh lambat, tapi tajwid, huruf, sifat tunaikan. Ya, sehingga bacanya harusnya gimana? Saya coba contohkan ya. Insya Allah yang lebih tepat seperti ini. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Fokus, jangan dulu ke nada ya. Irama mah belakangan teman-teman. Ya, bacaan yang baik, yang benar adalah bacaannya sesuai tajwid. Bacaannya diperindah dengan hiasan irama, itu ujung belakangan. Ya, karena apa? Kita seringkali contoh ya, bacaan kita kecepatan atau kurang ditahan, itu apa? Karena kalau nyambung sama irama, kalau dibaca lebih ditahan kurang enak, makanya cepat. Nah, irama yang ngikutin tajwid, bukan tajwid yang ngikutin irama. Ya, tajwid yang diikutin sama irama, bukan irama yang diikutin sama tajwid. Salah nanti pasti. Ya, gitu. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, ini setidaknya kesalahan dari kho sukun. Sekarang kita coba buat tebak-tebakan lagi. Teman-teman tolong fokus pada kho sukun saja. Sekarang pertanyaannya mudah, pertanyaannya gampang. Teman-teman tinggal jawab. Perhatikan kho sukun saya. Kalau bacaan kho sukun saya salah, komen salah. Kalau kho sukun saya benar, boleh komen benar. Siap ya? Kita mulai. Bismillah. Sayadzakkaru man yahsya. Coba. Kho sukun yang itu salah atau benar? Sayadzakkaru
man yahsya. Kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Dominan menjawab salah. Sip. Ya, bacaan yang barusan, bacaan kho sukun saya salah. Karena apa? Boleh tolong dijelaskan salahnya apa? Man yahsya. Kenapa salah? Karena dibaca menjadi hilang titiknya ya. Jadi kayak H kecil ya. Nah, H kecil itu karakter nafasnya lebih lembut dari tengah tenggorokan makhrajnya. Kalau kho lebih ada kasar sedikit dari ujung tenggorokan makhrajnya. Sehingga bacaan yang lebih tepat bukan may yahsya, tapi insya Allah saya dzakkaru man yakhsha. Paham? Jelas? Lanjut lagi ya. Oke. Sekarang kita mulai. Misalnya di kalimat di ayat yang berikutnya. Quran surah An-Nazi'at ayat ke-29. Tolong koreksi lagi. Kalau kho sukun saya salah, komen salah. Kalau kho sukun saya benar, komen benar. Bismillah. Konsentrasi. Wa alqasha laylaha wa akhraja duhaha. Wa alqasha laylaha wa akhraja duhaha. Salah. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Kita lihat jawaban terbanyak. Salah ya? Oke, yang jawab benar kenapa jawab benar? Oke, gini deh, pertanyaannya dibalik. Kenapa salah? Yang jawab salah kenapa? Alasannya. Biar teman-teman yang menjawab benar tahu ternyata salah tuh karena apa. Salah ya kok-nya karena apa tuh, lihat teman-teman. Yang tadi jawab benar tuh lihat alasannya tuh. Dikasih tahu sama teman-teman kita yang lain. Karena kok sukunnya dibaca memantul. Ya, dengerin deh. Tadi bacanya begini. Wa akhra. Ada akh-nya. Harusnya wa akhra. Paham nggak? Beda nggak bunyi antara yang tadi itu memantul salahnya. Wa akhraja. Oke? Gitu. Oke? Harusnya mengalir. Bukan dipantulkan suaranya, tapi dialirkan suaranya. Bukan wa akhroja, tapi wa akhroja. Ya, sehingga kita ulang lagi. Insya Allah bacaan yang lebih tepat adalah seperti ini. Izin saya coba contohkan lagi, boleh ya? Bismillah. Perhatikan. Wa alqasha laylaha wa akhraja duhaha. Paham? Lagi ya. Oke, itu ya. Jadi kesalahannya memantul yang itu. Oke, sekarang yang berikutnya. Bismillah, konsentrasi. Fokus pada kho sukunnya ya. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Gimana kok sukun saya? Salah atau benar? Silakan komen di kolom komentar. Ya. Oke. Attakhadnahum sikhriyan. Nah, ini terpecah belah jawabannya. Ya. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Maka saya perlu ganti mode pertanyaannya. Ya, karena yang jawab salah banyak, berimbang juga dengan jawab benar. Yakin benar. Yang salah, yakin salah. Nah, berarti izin. Mode pertanyaannya saya ganti bukan salah benar. Bacaan yang tadi saya simpan untuk pilihan A. Ya, bacaan yang berikutnya saya baca di pelafalan B. Tadi ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Pilihan yang bacaan yang tadi kita simpan di pilihan A ya. Sekarang teman-teman cek mana yang betul, yang A,
Yang tadi atau yang B? Konsentrasi. Yang A. Sikhriyan. Yang B. Sikhriyan. Mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Tadi badan dominan jawab A, itu katanya benar. Nah sekarang saya ganti nih mode pertanyaannya, yang A atau yang B yang tepat? Yang A sikhriyan, yang B sikhriyan. Ya, bacaan yang tepat adalah yang tuh. Sekarang dominan semua pada B. Gimana? Tadi katanya A benar, tapi bagian disandingkan dengan B pindah ke pilihan B. Ayo loh. Ya, yang betul yang B. Berarti tadi bacaan yang A yang kita contohkan di awal adalah bacaan yang salah. Oke? Kenapa bacaannya harusnya tadi salah, bukan benar? Ada yang tahu? Salahnya karena kho sukunnya dibaca terlalu tebal. Lah, Bang, bukannya huruf kho itu harus tebal. Ingat, kho itu tafkhim nisbi. Sudah tadi kita bahas. Ketebalannya akan berkurang apabila kondisi kho dalam kho sukunnya ini diawali oleh kasroh. Nah, yang A tadi salah. Harusnya teman-teman jawab bukan benar. Karena kho-nya terlalu tebal nih. Saya contohkan ya. Jadi bukan dibaca sikh, 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 tapi sikh, sikh. Beda bunyinya. Ya. Paham ya? Oke, sehingga insya Allah bacaan yang tepat adalah yang B. Ya. Attakhadnahum sikhriyan dan seterusnya. Paham ya? Sampai sini siapa yang baru tahu boleh komen saya di kolom komentar. Yang baru ngeh Bang, boleh komen saya di kolom komentar. Ya. Gitu ya, diperhatikan lagi ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke kho sukun insya Allah ya. Kita lanjutkan lagi kho tasydid, maksud saya kho sukun dulu kita beresin ya. Pertanyaan terakhir adalah ini ya. Oke. Di kalimat yang mana ya? Yang pendek aja deh, yang pendek ya. Yang ini aja deh. Nih, Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-25. Mana? Kalau sekarang mode pertanyaannya mana yang lebih tepat? Bukan salah benar. Yang A, yang B, yang C, yang D. Aturan mainnya adalah biarkan saya mencontohkan sampai yang D dulu, baru jawab. Jangan mentang-mentang teman-teman tahu, wah kayaknya yang A dan atau B ini benar nih. Saya langsung jawab aja deh, biar kelihatan paling cepat. Enggak, kita bukan nyari yang paling cepat. Kita pengen teman-teman tertib, jawab setelah saya contohkan. Baru kita lihat siapa yang apakah dominan sudah tepat atau belum. Ya. Oke, kita mulai. Kita mulai teman-teman sekalian. Oke. Yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A mahtumin. Yang B makhtumin. Yang C makhtumin. Yang D makhtumin. Mana bacaan yang lebih tepat? Boleh ramaikan di kolom komentar. Tuh, tertib, bagus, pinter, Masya Allah, luar biasa. Dan dominan menjawabnya tepat juga. Udah mah bagus, tertib. Jawabannya dominan tepat, yaitu yang D ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Yang D yang lebih tepat sahabatku sekalian. Ya, yang A salah. Kenapa yang A salah? Boleh coba dijawab dulu kenapa yang A salah. Mahtumin. Mahtumin. Kenapa yang A salah? Karena yang A berubah menjadi H kecil. Nah, ya. Mah terlalu lembut. Terlalu ke tengah tenggorokan. Jadinya terlalu clean. Kho itu enggak se-clean itu. Ya. Lalu yang B kenapa salah? Makhtumin. Makhtumin. Kenapa yang B salah? Karena dibaca antara kho sukun dengan tu ada jarak jeda hening di antara mereka. Tak boleh karena kho sifatnya apa? Ingat nggak?
Sifat huruf kho itu bukan terputus suara. Nih, kita ulang lagi sedikit. Karena sifat huruf kho itu dari segi suara adalah rokhowah, mengalir suara. Ya, oke. Lalu lanjutkan lagi. Ya, kenapa yang C salah? Makhtumin. Padahal udah nggak terputus. Tapi kenapa nggak teman-teman pilih pilihan yang ini? Kenapa teman-teman tetap bilang ini salah? Karena kho sukunnya memantul ya. Makhotu. Enggak ya, tapi yang betul adalah yang D. Kho-nya tidak berubah huruf, kho-nya mengalir suara, kho-nya tidak tertahan, kho-nya tidak terputus, kho-nya dibaca tebal. Makhtumin adalah yang D. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jangan lupa bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh ya, kita belajar kho sukun dan kho harokat butuh waktu 2,5 jam. Belum sampai kho tasydid loh. Allahu Akbar. Tapi saya pengen tanya dulu operator, boleh disiapkan? Senang belajar seperti ini. Kita pelajari setiap hurufnya, ya bunyi salahnya. Kita telaten pelan-pelan aja. Bunyikan bunyi salahnya, bunyikan bunyi benarnya. Dijelaskan kenapa salah, yang nggak boleh seperti apa, gimana solusinya. Kita coba upayakan pelan-pelan loh. Senang? Oke, sekarang saya izin bertanya. Sekarang siapa yang merasakan belajar huruf hijaiyah itu seru? Kalau seru, SERU, boleh komen di kolom komentar. Ya, kita bahas semuanya pelan-pelan. Ya, boleh komen di kolom komentar dengan komen apa? Komen seru.